79 tahun, tanah air meneguhkan kemerdekaan, membebaskan diri dari genggaman penjajahan. Tanpa negara yang merdeka, tidak mungkin untuk mempunyai keinginan, idaman, atau angan-angan yang tinggi. Padahal keinginan-keinginan itulah yang memberi harapan. Dan harapan memberi peluang untuk menuju kesuksesan. Sebagai generasi yang melanjutkan semangat juang, hidup dituntut untuk mandiri dengan bekerja keras dan berilmu pengetahuan. Bersama membangun negeri, dimulai dari diri sendiri dengan mencari makna dan mengokohkan kehidupan, berfondasi agama, berpilar filosofi. Gapailah bintang-bintang dengan kaki yang tetap berpijak pada bumi. Sepenuh hati bersinergi untuk negeri, memberikan manfaat dan yang terbaik. Bakri yang telah memberi penghargaan pada saya. Untuk Indonesia maju. Penghargaan Ahmad Bakri untuk anak negeri. Sebuah bentuk apresiasi, memberikan motivasi. Rasanya saya menjadi manusia yang beruntung mendapat penghargaan Ahmad Bakri. Dengan pencapaian di masing bidangnya berkontribusi. Saya berasa dihormati, recognize apa yang telah saya kerjakan puluhan tahun. Bersama penghargaan Ahmad Bakri, memberikan apresiasi, terus bersinergi, memajukan negeri ke Indonesia. Tapi mungkin tidak banyak orang kaya atau orang besar yang memikirkan pencapaian-pencapaian anak bangsa. Bersama penghargaan Ahmad Bakri, memberikan apresiasi, terus bersinergi, memajukan negeri. Aku hanya ingin memperingatkan jiwa di tanah airmu, jiwa yang bersedia berbagi. Ahmad Bakri. Inilah penghargaan Ahmad Bakri ke-20 dengan pembawa acara Andromeda Mercury dan Ana Tealita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi hadirin dan pemirsa sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya malam hari ini kita kembali berada di sini untuk memberikan penghargaan kepada putra-putri terbaik di negeri tercinta Indonesia. Tepuk tangan boleh hadirin sekalian. Sebuah kehormatan bagi kita semua karena malam ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12. Serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bapak Abu Rizal Bakri beserta keluarga. Bapak Nirwan Bakri beserta keluarga. Bapak Indra Bakri beserta keluarga. Serta generasi ketiga dan keempat keluarga besar Ahmad Bakri. Dan juga terima kasih kepada para tamu undangan yang terdiri dari pemikir, ilmuwan, dan tokoh-tokoh negeri. Hadirin sekalian, malam hari ini sangat spesial karena kita akan disajikan banyak tokoh mereka yang betul-betul memiliki kontribusi nyata untuk membangun negeri. Hadirin dan juga pemirsa, dengan bangga kami persembahkan
acara penghargaan untuk karya luar biasa anak bangsa. Penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Kalau melihat wajah Bapak Ibu yang ada di sini luar biasa, semangatnya, auranya sangat positif dan mendukung penuh acara penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Semua penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 kali ini tentunya sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Penilaian yang begitu objektif Ana ya. Setiap tahun penilaiannya sangat ketat sekali oleh para Dewan Juri. Betul sekali Andro dan juga pemirsa. Dalam penghargaan Ahmad Bakri kali ini untuk pemilihan penerima penghargaan sudah melalui penilaian dari Dewan Juri yang diketuai oleh Profesor Insinyur Sofia W. Ali Syahbana dan juga beberapa anggota Dewan Juri lainnya. Dan berikut kami hadirkan susunannya untuk Anda. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian untuk para Dewan Juri yang sudah berpartisipasi pada penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Ana dan juga pemirsa, di penghargaan Ahmad Bakri ke-20 tahun ini ada yang berbeda hadirin sekalian. Yakni trofi penghargaan yang desainnya mengalami pembaharuan. Sangat inovatif dan juga tentunya kaya makna. Betul sekali, trofi penghargaan dalam penghargaan Ahmad Bakri ke-20 kali ini memiliki desain atau rancangan dari seorang seniman muda dan influencer seni yang terkenal dengan ciri eksploratif bernama Bill Mohdor. Marilah kita saksikan bersama, inilah sosok seniman eksploratif Bill Mohdor. Indonesia mesti bangga dengan anak bangsanya. Banyak di antara mereka telah memberi dedikasi secara konsisten. Saya akan menceritakan bagaimana karya dan inovasi ini dihargai. Dipercaya sebagai seorang pendesain trofi adalah suatu kehormatan. Tahun ini adalah gelar penghargaan ke-20 sejak 2003 silam. Didasari oleh keindonesiaan, kemanfaatan dan kebersamaan yang erat dengan dasar-dasar negara Pancasila. Trofi ini terinspirasi oleh Gedung Bakri, sehingga saya mengilustrasikan dengan gedung yang terbelah menjadi 3 pilar lalu disatukan secara khas, berbentuk spiral. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Bakri Group atas gerakannya yang menginspirasi. Bertepatan dengan 79 tahun Indonesia Merdeka, semoga hal ini akan menjadi doa baik dengan lahirnya inovasi dan karya baru di kemudian hari. Pemirsa dan hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke rangkaian penyerahan penghargaan yang pertama, kita simak sambutan dari Ketua Panitia Pengarah Penghargaan Ahmad Bakri, Bapak Anindya Novian Bakri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Pak Yusuf Kalla, terima kasih Pak. Dan tentunya seluruh menteri-menteri yang terhormat yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan di sini ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia yang baru saja terpilih menjadi Ketum Golkar. Selamat Pak. Dan juga di sini ada Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Rosan yang baru saja dilantik. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Selamat datang Pak. Dan tentu masih banyak lagi pemimpin-pemimpin di dalam Kabinet Indonesia Maju yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan di sini juga hadir yang kami sayangi tentunya mulai dari Bapak saya tercinta Pak Abu Rizal Bakri. Bersama paman dan tante saya di sini komplit, terima kasih.
dan juga tentunya banyak sekali senior-senior, Pak Abdul Latif, Pak Aksa Mahmud, terima kasih, dan masih banyak lagi. Dan tentunya para pemimpin partai di sini saya lihat, institusi, media, lembaga, akademisi, segenap insan kelompok usaha Bakri tentunya, dan sahabat-sahabat para hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas karunia-Nya kita semua dapat hadir di sini dengan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankanlah saya di acara Ahmad Bakri Award yang ke-20 yang telah dilakukan setiap tahunnya kecuali waktu COVID kemarin untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan kali ini, yaitu Pak Yusuf Wanandi, Pak Zawawi Imron, Bu Afiyanti Sumboja, Dr. Harapan, dan saya juga ingin memberi selamat kepada ilmuwan muda yang mendapat penghargaan khusus kali ini, yaitu Dr. Grand Prix Kaja. Terima kasih semuanya karena kelima tokoh ini secara bersama-sama telah memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu dan pengabdian masing-masing, yaitu bidang pemikiran sosial, bidang seni dan budaya, khususnya sastra, bidang sains dan teknologi, serta bidang kesehatan. Mereka telah memperkaya kebudayaan Indonesia, bahwa Indonesia adalah Indonesia yang modern, dan juga memperdalam pandangan kita tentang sejarah kita sendiri. Mereka juga mengingatkan kita akan pentingnya sastra dan kepekaan perasaan manusia untuk menikmati keindahan di sekelilingnya, sambil tentu tak lupa membuka horizon pengetahuan baru dalam berbagai kajian sains dan teknologi. Singkatnya, mereka adalah bukti terbaik bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sanggup bergerak maju dengan pikiran yang terbuka. Dengan itu pula, mereka memberi inspirasi bagi kaum muda untuk terus melihat kehidupan ini dengan penuh harapan dan optimisme. Saya lihat di depan saya banyak mahasiswi juga dari Universitas Bakri, angkat tangan dong semua. Luar biasa, di atas juga banyak. Mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia ke depan. Dan juga atas mandat yang diberikan Pak Jokowi melalui Pak Menpora, kebetulan saya baru balik dari Olimpiade. Alhamdulillah setelah berjuang keras, kita mendapatkan 2 medali emas dan juga 1 perunggu. Nah, saya ingat sekali pesan beliau mengatakan sangat sederhana, kibarkanlah bendera merah putih dan kumandangkanlah Indonesia Raya. Nah, saya lihat itulah yang dipegang teguh oleh setiap 29 atlet yang pergi, dan hasilnya memang terlihat gotong royong. Ada cabang olahraga yang belum berhasil tapi langsung disubstitusi oleh cabang olahraga yang lebih berhasil. Dalam hal ini perunggu di badminton, emas di panjat tebing, dan juga emas di angkat besi. Itulah esensi daripada Indonesia, gotong royong untuk mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bapak Wapres yang saya hormati, acara kali ini acara ke-20, dan seperti yang kami sampaikan bahwa ini dilakukan setiap tahunnya, dan memang arahan dari Pak Ical sebagai pendiri dilakukan sekitar 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita melihat bahwa bangsa yang merdeka bukan saja bangsa yang bebas dari penjajahan, tapi bangsa yang bisa punya pemikiran dan perilaku yang tentu tidak kalah dengan negara lain. Dan disinilah pada hari ini ada 5 yang akan menerima penghargaan, dan ini 5 dari total sudah 86 yang kita berikan selama 20 tahun terakhir. Dan mudah-mudahan ini semua bisa terus memberikan inspirasi bagi tentunya kaula muda yang ada di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Tidak lupa kami juga ingin memberikan apresiasi dan kebanggaan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sukses mengadakan pemilu 2024 dengan damai dan terbuka. Dengan keberhasilan ini, Indonesia membuktikan sekali lagi bahwa kita adalah bangsa yang telah tumbuh matang, sebuah bangsa yang sanggup mengelola perbedaan secara bermartabat dan demokratis. Dalam waktu dekat, kita akan menyambut datangnya peralihan kepemimpinan secara damai dan terlembaga. Itulah esensi yang paling mendalam dalam sistem demokrasi. Kepada Presiden Joko Widodo dan Pak Wapres Maruf Amin, kita menyampaikan terima kasih yang mendalam. Mungkin bisa tepuk tangan buat beliau di sini. Ya. Kepada Presiden terpilih dan Pak Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka, kita menyampaikan doa dan harapan semoga perjalanan beliau berdua ke depan dalam memimpin bangsa dapat diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, barangkali kita juga perlu mengingatkan, terutama untuk generasi muda kita, bahwa kemajuan selalu bersandarkan pada pembentukan manusia yang utuh dan merdeka. Selain kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat digandrungi kaula muda, generasi muda kita juga perlu dilengkapi dengan perasaan simpati serta kepekaan pada keindahan yang ada dalam kehidupan ini. Belajar dan menuntut ilmu adalah sangat penting, tetapi puisi, lagu, sastra, dan cinta adalah bagian daripada elemen kehidupan. Jadi inilah yang saya harapkan kaula muda Indonesia, penerus bangsa juga bisa menekankan hal ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Malam Penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Terima kasih kepada Pak Wapres Maruf Amin, Pak Wapres Yusuf Kalla, dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa yang berkenan hadir di tengah kesibukan. Dan juga tentu terima kasih kepada para penerima yang berkenan. Semoga karya dan dedikasi mereka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam menempuh hidup dan kehidupan di masa depan. Maju terus Indonesia, maju terus negeri tercinta, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesuksesan adalah hasil dari persiapan matang, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Sesuai dengan falsafah yang terus kami pegang teguh, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan dengan penghargaan Ahmad Bakri. Untuk putra-putri terbaik bangsa yang terus mencipta karya. Selamat kepada para pemenang penghargaan Ahmad Bakri tahun ini. Teruslah menginspirasi melalui prestasi. Strategi utama kami dari Asosiasi Energi Angin Indonesia atau AEAI adalah dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, universitas, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami juga fokus dalam meningkatkan investasi, baik dari investor lokal maupun internasional, serta memperkuat riset dan pengembangan teknologi untuk mendukung keberlangsungan industri energi angin. Dengan pendekatan yang holistik ini, kami yakin energi angin dapat menambah capaian yang signifikan terhadap target bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Asosiasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung Indonesia Emas 2045 dengan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kami mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan energi baru terbarukan dalam meningkatkan investasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam industri energi angin. Semua inisiatif ini kami harapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap keberlanjutan energi baru terbarukan di Indonesia. Saya memposisikan diri sebagai fasilitator dalam pengembangan sektor energi baru terbarukan.
Saya juga mengambil peran aktif untuk mengajak 7 juta bangsa Indonesia yang telah menjadi diaspora di luar sana untuk ambil bagian dalam mengembangkan bangsa dan negara. Penghargaan Ahmad Bakri adalah bentuk idealisme kelompok usaha Bakri dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM di Indonesia. Saya percaya bahwa penghargaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh elemen bangsa yang ingin berkontribusi di bidang keahliannya masing-masing. Saya Vera Rizky Batubara, saya hadir di sini untuk memenuhi undangan penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20. Kepada seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20, terima kasih atas kontribusinya selama ini, terima kasih atas inspirasinya, teruslah membangun negeri dan teruslah menjadi contoh buat bangsa dan negara. Baik hadirin sekalian, yang paling kita nantikan yakni untuk menerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang sains dan teknologi adalah seorang wanita muda berprestasi tentunya, masih berusia 37 tahun, dan yang menarik dari sosok wanita muda ini adalah ia dapat menempuh jenjang pendidikan dari S1 hingga S3 tanpa menjalani S2. Betul sekali pemirsa, wanita muda yang lebih memilih berbakti untuk negeri dengan menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung ini juga dikenal sebagai periset yang menjadi representasi aktif Indonesia di kaca global dalam bidang riset fundamental dan terdepan di bidang teknik material untuk pengembangan baterai generasi mendatang dengan performa energi penyimpanan yang lebih besar. Mari kita saksikan profil penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang sains dan teknologi. Seperti waktu yang memiliki energi untuk menggerakkan roda kehidupan, cahaya keberanian menerangi jalan untuk menjaga asa tetap menyala. Di dunia yang terus berkembang, ketergantungan pada energi fosil masih jadi permasalahan dan kebutuhan akan energi berkelanjutan semakin diharapkan. Komoditas baterai hadir sebagai jawaban untuk masa depan. Halo, nama saya Afrianti Sumboja. Saya dosen dan peneliti di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Yang kita kerjakan itu adalah baterai jenis baterai litium. Ya, ada dua jenis, yang pertama baterai litium, yang kedua jenis baterai seng gitu. Untuk baterai litium ini target kita adalah baterai yang memiliki kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar gitu. Jadi artinya kalau kita memiliki baterai dengan kapasitas yang lebih besar, itu dia bisa menyimpan energi yang lebih banyak, yang artinya lagi kita nggak perlu sering ngisi-ngisi baterainya gitu. Caranya yang kita lakukan adalah memodifikasi material yang dipakai di baterai tersebut. Nah, salah satu material yang kita banyak gunakan adalah material silikon yang kapasitas penyimpanan energinya itu 10 kali lebih banyak daripada baterai komersial saat ini. Pengembangan daya tahan baterai menjadi kunci untuk masa depan yang berkelanjutan. Dan dengan setiap inovasi, kita semakin dekat dengan dunia di mana energi terbarukan dapat diakses dengan mudah, aman, dan efisien. Baterai dan manusia hidup beriringan, saling bersinergi, menghubungkan kekuatan dan kebutuhan sehari-hari. Tentunya pasti kita berharap banyak ya, dengan adanya industri baterai masuk ke Indonesia, harapannya kita penelitian baterai di Indonesia juga menggeliat gitu, dan mudah-mudahan teknologi yang kita kembangkan di lab itu juga dilirik lah oleh industri untuk bisa dipakai gitu. Dengan ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmuwan kebanggaan Indonesia mencoba menjawab tantangan untuk terus berinovasi, mengembangkan baterai yang bisa memberi manfaat lebih di masa mendatang. Saya Afrianti Sumboja, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 dalam bidang sains dan teknologi. Kita sambut Afrianti Sumboja. Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Bapak Anindya Dovyan Bakri untuk menyerahkan trofi penghargaan Ahmad Bakri bidang sains dan teknologi.
boleh tepuk tangan hadirin sekalian untuk Ibu Afrianti Sumboja meraih penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang sains dan teknologi. Ini pencapaian yang sangat luar biasa dan diharapkan bisa menginspirasi generasi muda yang ada di tanah air. Kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kepada Bapak Anindya Novian Bakri dan juga Ibu Afrianti Sumboja. Ini malam yang sangat luar biasa kita saksikan semua hadirin sekalian. Kita akan dengarkan bersama speech dari penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang sains dan teknologi kepada Ibu Afrianti Sumboja. Kami persilakan dengan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Kala, Bapak Menteri, Bapak Abu Rizal Bakri dan keluarga besar, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia malam ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bakri, Bapak Ibu Dewan Juri, semua pihak dan organisasi yang telah mempercayakan penghargaan ini kepada saya. Izinkan saya sedikit bercerita bagaimana kita memulai penelitian baterai ini di ITB. Pada tahun 2018, ketika saya memutuskan pulang ke Indonesia, setelah 13 tahun saya tinggal di Singapura, kondisi lab kita itu sangat jauh dari ideal. Jadi karena memang tidak ada yang meneliti baterai di fakultas saya, yang ada itu cuma ruangan dan meja. Padahal kalau meneliti kita butuh alat, peralatan, dan juga pendanaan. Waktu itu saya membuat perjanjian dengan diri saya, kalau misalnya dalam 1 tahun saya tidak melihat jalan keluarnya, saya akan mencari pekerjaan yang lain. Atau saya balik ke Singapura. Gitu. Tapi alhamdulillah berkat doa orang tua dan bantuan dari banyak pihak, tahun 2019 kita mendapatkan pendanaan dan terus berlanjut. Sehingga pada tahun 2022, akhir 2022, kondisi lab kami di ITB seperti Bapak Ibu lihat tadi di video, itu sudah 11-12 lah dengan lab tempat saya bekerja di Singapura. Izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Yang pertama ITB yang sudah menjadi rumah saya selama 6 tahun terakhir. Terima kasih Bu Rektor Prof. Reni yang sudah berkenan hadir malam ini. Khususnya terima kasih saya khususnya untuk Bapak Ibu dosen dan staf di Fakultas Teknik Mesin dari Dirgantara yang malam ini diwakili oleh sahabat saya dan juga kolega Ibu Eka Fianti. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada support system saya. Yang pertama kedua orang tua dan keluarga besar di Sumatera Barat yang malam ini diwakili oleh adik saya yang kebetulan bekerja di Jakarta. Atas kasih sayang dan kepercayaan mereka kepada saya dan juga ibu mertua dan keluarga besar di Bandung yang sudah banyak membantu dan memberikan perhatian selama saya berkarir di ITB. Dan terakhir untuk suami saya Gia yang sudah rela berbagi cinta dengan pekerjaan saya. Dan juga banyak-banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu malam ini. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan hadirin sekalian, Ibu Afrianti Sumboja. Hadirin sekalian, marilah kita simak bersama sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera
bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Abu Rizal Bakri beserta seluruh keluarga, Ketua Panitia Penghargaan Ahmad Bakri ke-20 tahun 2024, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada malam yang istimewa ini. Hadirin sekalian, saat ini sebuah negara bisa dikatakan maju bukan hanya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah saja, tapi juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan teknologi yang canggih. Untuk itu, investasi dalam pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan kemajuan teknologi serta penguatan jati diri bangsa adalah kunci dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul demi mewujudkan Indonesia maju. Selain itu, kolaborasi antara dunia usaha, media, pemerintah, dan akademisi harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Sinergi ini akan mempercepat kemajuan bangsa dan memastikan daya saing Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, kisah hidup Bapak Haji Ahmad Bakri menjadi inspirasi dan membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapa saja yang memiliki semangat tinggi, kerja keras, dan ketekunan. Beliau juga tokoh visioner yang memiliki visi besar dalam memajukan Indonesia. Melalui berbagai bidang usaha dan filantropi, serta berbagi sumber daya pribadi untuk kemaslahatan bangsa. Kepedulian yang tinggi terhadap inovasi dan pengembangan sumber daya manusia telah mengilhami hadirnya penghargaan Ahmad Bakri. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya sampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 tahun 2024. Atas komitmen, kontribusi, dan konsistensinya dalam berkarya demi memajukan bangsa Indonesia. Saya harap acara ini akan terus menjadi bentuk apresiasi dan motivasi kepada masyarakat untuk terus berkarya, meraih prestasi tertinggi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Mari bersama-sama terus bekerja keras, berinovasi dan berkolaborasi demi mewujudkan cita-cita besar bangsa dan negara menuju generasi emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya, pertolongannya, serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia sudah berkenan hadir dalam acara penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Segala keberhasilan yang dicapai akan berarti bila dapat membantu sesama dan mewujudkan mimpi generasi negeri ini.
Kami pun turut bangga telah menjadi bagian dari lahirnya karya cipta anak bangsa. Selamat kepada putra-putri negeri yang menjadi pemenang penghargaan Ahmad Bakri 2024. Terima kasih atas rasa cinta kalian untuk Indonesia. Baik hadirin sekalian, kita akan menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa. Bulan Sutena. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bulan Sutena sudah menampilkan nyanyian yang membuat kita semua terpesona. Kalau kami lihat para penonton juga makin hangat malam hari ini. Apalagi tadi yang di barisan bawah ingin bareng-bareng nyanyi sama Bulan Sutena tadi ya. Ya Andro dan juga pemirsa serta para hadirin. Selanjutnya bukan hanya lagu saja, malam ini penghargaan Ahmad Bakri ke-20 juga akan memberikan suguhan spesial dari Novia Bahmid. Kalau biasanya kita lihat Novia ini bernyanyi dengan suara emasnya. Kali ini Novia Bahmid akan tampil beda dengan Bulan Tertusuk Lalang. D. Zawawi Imron adalah seorang sastrawan asal Madura yang dikenal dengan puisi-puisinya yang kerap memotret lanskap alam yang polos dan imaji halus tentang kehidupan pedesaan, serta tema seputar kemanusiaan dan keadilan sosial. Inilah penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang seni dan budaya, sastra, Bapak D. Zawawi Imron. Kami mengundang kepada Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 bersama dengan Bapak Sailendra Bakri untuk menyerahkan penghargaan kepada Bapak D. Zawawi Imron, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang seni dan budaya sastra. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Boleh kita abadikan terlebih dahulu Bapak. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sailendra Bakri untuk menyerahkan trofi kepada Bapak D. Zawawi Imron. Kami mohon kepada Bapak D. Zawawi Imron bisa berada di tengah bersama dengan Bapak Yusuf Kala dan juga Bapak Sailendra Bakri untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Dan kita sama-sama akan mendengarkan speech dari Bapak D. Zawawi Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hanya diminta untuk baca puisi. Tapi sebelum saya baca puisi, saya ingin mengucapkan pidato proklamator kita, Bung Karno, ketika mengucapkan pidato tahun Vivere Pricoloso tanggal 17 Agustus 1964. Saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun, tapi mana mungkin, 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun demikian, cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, di hati rakyatku, aku yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Setelah saya menirukan Pak Karno, baru saya akan membacakan puisi saya. Puisi ini sangat disenangi oleh Pak Abu Rizal Bakri. Ya.
Bahkan kalau Ibu Abu Rizal Bakri mendengar ini, beliau bisa meneteskan air mata. Dan ternyata sekarang diminta lagi saya untuk membacakan puisi yang judulnya Ibu. Saya bacakan, tapi sambil mendengarkan ini, saya mohon untuk semua yang hadir untuk membayangkan wajah ibu kita masing-masing. Saya bacakan. Ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu ibu, dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memetikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Lagi tepuk tangan untuk Bapak D. Zawawi Imron, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang seni dan budaya sastra. Penghargaan Ahmad Bakri adalah wujud apresiasi bagi anak negeri yang berusaha untuk maju dan mampu mengatasi segala tantangan dan rintangan. Karenanya, penganugerahan ini diberikan kepada para tokoh dari berbagai bidang yang menginspirasi. Dari tangan merekalah karya-karya tercipta untuk kemajuan Indonesia. Selamat kepada pemenang penghargaan Ahmad Bakri tahun 2024.
Malam penghargaan Ahmad Bakri ke-20 ini akan semakin meriah dengan persembahan lantunan lagu yang akan menambah kesempurnaan malam ini. Novia Bahmit, Sempurna. Tepuk tangannya untuk Novia Bahmit. Hadirin sekalian, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 kali ini merupakan sosok intelektualitas lintas generasi yang karya-karyanya berpengaruh dalam membentuk tradisi pemikiran sosial di Indonesia. Betul sekali. Beliau juga menjadi salah satu pendiri Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang merupakan salah satu lembaga yang terkemuka di Indonesia dengan analisis dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat luas. Bukan hanya itu Andro dan juga pemirsa, pria yang memiliki julukan aktivis dari Tanah Abang ini juga terlibat dalam media dengan mendirikan The Jakarta Post, sebuah media yang menjadi salah satu surat kabar terkemuka di Indonesia. Marilah kita simak bersama berikut ini profil dari penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang pemikiran sosial. Yusuf Wanandi dilahirkan dengan nama Lim Bianki di Sawah Lunto, Sumatera Barat tahun 1937. Sejak muda, Yusuf sudah menunjukkan minat di dunia politik dengan aktif di organisasi mahasiswa Indonesia. Dijuluki aktivis dari Tanah Abang, Yusuf pernah menjadi anggota MPR tahun 1967 dan juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007 untuk memberikan nasihat kepada Presiden terkait isu sosial, politik, dan ekonomi. Melalui tulisan-tulisannya, Yusuf menyuarakan pentingnya reformasi dan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial politik di Indonesia. Yusuf Wanandi selalu menekankan pentingnya kebersamaan, dialog, dan kerjasama antar elemen masyarakat. Pemikiran yang progresif menciptakan pemahaman yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yusuf banyak mendapat penghargaan dari negara lain seperti Jerman, Italia, dan Jepang karena keahliannya dalam berdiplomasi dan membantu memperkuat hubungan bilateral. Sosok Yusuf Wanandi adalah cerminan dari tokoh bangsa yang selalu berjuang demi Indonesia. Semangatnya dalam mendorong perubahan yang positif di bidang sosial menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan inilah Yusuf Wanandi, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang pemikiran sosial. Kami mohon kesediaannya kepada Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia, bersama dengan Ibu Adinda Bakri untuk menyerahkan trofi plakat kepada penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang pemikiran sosial. Tepuk tangannya hadirin sekalian untuk penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang pemikiran sosial, Bapak Yusuf Wanandi. Kami persilahkan kepada Bapak Bahlil untuk menyerahkan trofi. Kami mohon kepada Bapak Yusuf untuk berada di tengah, berfoto bersama dengan Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM dan juga Ibu Adinda Bakri. Kita akan sama-sama dengarkan speech dari Bapak Yusuf Wanandi. Selamat malam para hadirin semuanya. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya sendiri kepada Bakri Group dan terutama Pak Rizal Bakri. Bapak-bapak semuanya dan Ibu, saya sangat menghargai pemberian daripada grup Bakri ini. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, Presiden kita telah menyerahkan sebanyak itu hadiah-hadiah yang mewah, yang hebat kepada beberapa baik pejabat kita maupun banyak orang-orang yang terkemuka. Saya merasa iri hati. Sekarang iri hati itu oleh Pak Ical telah disembuhkan. Rupanya Pak Ical memikirkan bahwa rakyat kecil pun harus mendapatkan penghargaan, bukan hanya tokoh besar.
Dan saya kira kesempatan inilah yang telah diberikan oleh Pak Ical ini yang sangat berharga bagi saya. Saya mungkin sebagai akhir kata mau menjelaskan sedikit hubungan saya dengan Bapak Bakri. Kami dulu selalu melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara, Jepang, Eropa Barat dan sebagainya, dalam rangka hubungan pribadi maupun hubungan kerja dengan berbagai macam lembaga dan juga tokoh-tokoh pemerintahan. CSIS menyelenggarakan, dan di dalamnya selalu kita ikut sertakan Pak Bakri. He is one of the main figure daripada kita semua itu yang ikut, boleh dikatakan berkampanye untuk Indonesia, keliling-keliling di mana-mana. Dan dari sanalah saya mengenal pribadi beliau. Saya kira malam-malam itu kalau kita bersama itu setelah habis seminar dan bertemu, makan-makan dan sebagainya, ngobrol-ngobrol, mungkin sekali saya katakan kepada Pak Ical, lebih penting dari pagi seminar kita itu. They gave us the wisdom. They gave us actually the future. Dan itu terdiri daripada kadang-kadang Pak Hasimning, kadang-kadang Pak Gobel, tapi selalu Pak Bakri yang memberikan semangat kepada kita semua, dan he is a fine gentleman. Karena itu saya menerima dengan tulus pemberian ini, dan semoga bisa kita bersama memajukan kembali apa yang perlu kita majukan bersama di Indonesia ini. Terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa, kita akan beralih ke penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 berikutnya, yang merupakan seorang virolog dengan kontribusi besar dalam pemetaan virus dengue dan cikungunya untuk menghasilkan vaksin yang lebih efektif dan upaya meningkatkan penerimaan vaksinasi oleh masyarakat di Indonesia. Tidak seperti dokter muda lainnya, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang kesehatan ini merasa meniti karir sebagai dokter kurang memberikan tantangan baginya. Impiannya justru mendalami asal-muasal penyakit infeksi ketimbang hanya melakukan diagnosa dan memberikan resep pada pasien. Tentu ini sangat menarik. Seperti apa kemudian sosok profil virolog dan pakar kesehatan masyarakat asal Serambi Mekah ini kami hadirkan untuk Anda. Dung degedang dang tagadaga dung dang dung tang tang tung dung degedang dang tung degedang dang tang dagadong tang tung wow 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 wow. Ini sebuah cerita tentang kehidupan di dada de di dada de. Kehidupan yang penuh harapan, di mana setiap langkah adalah perjuangan menuju kebahagiaan yang kita impikan. Penelitian saya terfokus pada penyakit arbovirus, yaitu penyakit virus, infeksi virus yang disebabkan oleh serangga, terutama adalah nyamuk. Termasuk di sini adalah dengue, cikungunya, zika dan seterusnya. Jadi dalam penelitian ini biasanya kita mengambil sampel baik itu dari darah manusia maupun bisa juga dari serangga. Kemudian biasanya kita ekstraksi materi genetiknya, kemudian kita perbanyak atau amplifikasi, kemudian kita petakan. Nah, kita harapkan dengan penelitian ini kita bisa satu memetakan virus yang ada di Indonesia, kemudian kita berharap kita memiliki database virus dengue di Indonesia sehingga ini bisa digunakan untuk pembuatan vaksin ke depannya. Selain penelitian terkait dengan arbovirus, tim saya juga meneliti terkait dengan vaksin equity ataupun kesetaraan vaksin serta penerimaan vaksin di Indonesia.
Jadi kita melakukan penelitian ini karena kita lihat ekuitas vaksinasi dan penerimaan vaksinasi di Indonesia ini sangat berbeda. Jadi penelitian kita ini mencoba untuk melihat apa yang melatar belakangi perbedaan penerimaan vaksinasi di daerah di Indonesia ini. Ini sangat penting karena dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan penerimaan dan ekuitas atau kesetaraan vaksinasi di Indonesia, kita dapat bisa memberikan solusi program-program yang tepat terhadap daerah-daerah tertentu seperti itu. Kita berharap dengan melakukan penelitian ini kita bisa menggali lebih dalam faktor yang mempengaruhi rejection ataupun penolakan masyarakat terhadap vaksinasi ini, sehingga kita dapat memberikan program-program yang tepat kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi ini. Saya Dr. Harapan, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang kesehatan. Untuk bidang kesehatan, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Berikan tepuk tangan yang meriah pada Dr. Harapan. Kami juga mengundang Kepala BKPM Menteri Investasi Bapak Rosan Rosladi dan Bapak Anindra Ardiansyah Bakri untuk menyerahkan penghargaan kepada Dr. Harapan. Kami persilakan kepada Bapak Rosan Roslani untuk menyerahkan trofi kepada Dr. Harapan, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang kesehatan. Bapak Anindra Ardiansyah Bakri memberikan plakat pada Dr. Harapan dan kita mohon untuk berfoto bersama. Tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk Dr. Harapan, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang kesehatan. Kita akan sama-sama mendengarkan speech dari Dr. Harapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkan pada malam ini saya mengucapkan terima kasih puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga saya dapat berdiri di sini sebagai salah satu penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 bidang kesehatan. Ini merupakan suatu anugerah yang besar kepada saya dan tim serta kolaborator saya baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang telah terlibat dalam penelitian arbovirus di Indonesia, terutama dengue dan chikungunya, serta penelitian-penelitian terkait dengan vaksin ekuitas atau kesetaraan vaksin serta penerimaan vaksin di Indonesia. Dalam perjalanan panjang kami dalam penelitian arbovirus di Indonesia yang menggunakan teknik molekular tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Namun demikian ini tidak menyurutkan niat baik kami serta kerja keras kami bersama tim untuk melakukan penelitian arbovirus di Indonesia. Kita mencoba untuk memetakan virus dengue serta chikungunya di Indonesia dan kita melihat bagaimana kekerabatan virus-virus yang beredar di Indonesia ini dengan virus-virus yang berada di Asia Tenggara serta di dunia. Sehingga kita harapkan data-data ini dapat digunakan dalam mendesain vaksin yang lebih efektif serta mencoba modeling untuk early warning system untuk outbreak pada masa yang akan mendatang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Ahmad Bakri serta seluruh panitia serta dewan juri, kepada anak dan istri saya tercinta, kepada keluarga besar saya baik yang berhadir maupun tidak pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih. Saya persembahkan penghargaan ini kepada seluruh tim yang telah terlibat dalam perjalanan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita sudah melihat bersama
putra-putri terbaik negeri yang memberikan karya nyata dan menginspirasi kita semua di bidangnya masing-masing. Betul sekali. Kali ini untuk penerima penghargaan khusus. Penghargaan Ahmad Bakri ke-20 adalah seorang ilmuwan muda berusia 31 tahun kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangannya dong. Yang anak-anak ITB, wah ini pendukungnya banyak banget. Sudah ini siap ya? Karena ia dapat memasuki jenjang pendidikan S1, usianya sangat muda sekali. S1-nya umur 16 tahun. Dan pada usia 24 tahun telah menyelesaikan jenjang S2 dan S3. Wow. Ya, bahkan pria muda ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai doktor kimia termuda Indonesia dengan usia 24 tahun. Nah, ini ada cerita sedikit Andro dan juga pemirsa. Mimpi sang ayah yang menginginkan menjadi seorang dokter tidak mampu diwujudkannya karena ia jatuh cinta di bidang kimia. Yang membuatnya dikenal sebagai ilmuwan muda pengembang baterai nano sebagai katalis untuk energi berkelanjutan, yakni bensin dari kelapa sawit. Ini mah One Prix. Nah, ini Grand Prix yang dimaksud. Nggak percaya nama saya Grand Prix. Nih, kalau nggak percaya. Jadi bapak saya memberikan nama Grand Prix itu ya mungkin karena beliau suka balapan. Kemudian yang kedua sebenarnya dari filosofi roda motor yang dikendarai oleh pembalap MotoGP. Jadi roda itu kan yang menopang si motor dan pembalapnya melesat maju ke depan. Jadi diharapkan Grand Prix ini seperti roda yang menopang keluarga untuk melesat maju ke depan. Jadi penelitian yang kami jalankan adalah terkait dengan katalis dan salah satu aplikasinya untuk energi berkelanjutan. Jadi katalis ini adalah material yang digunakan untuk mempercepat jalannya reaksi kimia. Jadi katalis ini akan mengkonversi minyak sawit, itu bisa dilewatkan melalui katalis ini, akan menghasilkan produk yang kami sebut sebagai produk bensa atau bensin sawit. Jenis katalis lain yang kami kembangkan adalah material yang disebut dengan meksin. Material meksin ini bisa kita manfaatkan sebagai elektrokatalis untuk mengubah air menjadi senyawa hidrogen yang bisa kita manfaatkan sebagai energi yang bersih dan berkelanjutan. Material meksin ini adalah material yang menjadi salah satu topik pengembangan kami. Kami merupakan laboratorium yang pertama kali mengembangkan dan juga mempublikasikan hasil penelitian mengenai meksin di Indonesia. Dan kami berharap dari begitu banyak jenis material katalis yang kami kembangkan dapat memberikan sumbangsi yang signifikan terhadap ketahanan energi Indonesia yang berkelanjutan. Saya Grand Prix, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Sampai bertemu. Wow, penghargaan khusus ilmuwan muda. Penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Grand Prix TM Gajah. Untuk penghargaan khusus ilmuwan muda dalam penghargaan Ahmad Bakri ke-20 yang akan menyerahkan kami mohon Bapak Indra Bakri dan Bapak Andika Duraka Bakri. Kami persilakan. Kami persilakan kepada Bapak Indra Bakri. Boleh Pak, trofinya diangkat Pak. Dikasih kepada
Bang JP. Wah. Selanjutnya kepada Bapak Aga Bakri untuk menyerahkan plakat. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, kita akan sama-sama dengarkan speech langsung dari JP. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Yusuf Kalla, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Bahlil dan Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya bagi saya pada malam hari ini. Bapak Ibu, prestasi ini bukanlah prestasi saya seorang diri, tapi ini merupakan hasil kerjasama tim. Tadi yang Bapak Ibu lihat sebenarnya hanya sebagian dari banyak pekerjaan mengenai katalis yang kami kembangkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Profesor Subagjo dari ITB. Karena beliaulah yang sebenarnya memulai penelitian mengenai katalis dan energi berkelanjutan, khususnya biofuels di ITB. Kami muridnya yang kemudian melanjutkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim kami, rekan seperjuangan di Pusat Rekayasa Katalisis ITB, Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB, serta rekan-rekan di Program Studi Kimia ITB. Di sini ada Ibu Rektor kami, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu, tadi Pak Wapres sudah bilang bahwa salah satu parameter negara maju adalah teknologi dan sainsnya yang terdepan. Industri kimia salah satu adalah industri yang paling penting dan hampir seluruh proses di industri kimia itu menggunakan katalis. Katalis merupakan senyawa yang bisa mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia. Dan kami berharap inovasi yang kami kembangkan itu bisa terus mendapatkan dukungan, dan kami juga berharap semakin banyak ilmuwan muda yang kemudian bisa menggandrungi penelitian ini. I love you. Ini istri dan anak saya, mohon berdiri, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya karena pengorbanannya luar biasa. Istri saya S2 di UI Pak, tapi kemudian ketika kami punya buah hati, beliau berkorban memilih berkarir sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih banyak atas pengorbanan dan kasih sayangnya. Dan terakhir bagi anak muda di luar sana, jangan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia, jangan pernah putus asa. Janganlah seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda, tapi jadilah contoh dan teladan dalam kebaikan, dalam kedisiplinan, semangat dan daya juang untuk mengembangkan keilmuan bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih dan selamat malam bagi kita semua. Tuhan memberkati Indonesia. Luar biasa. Grand Prix jangan kemana-mana. Kita boleh ngobrol singkat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tadi down to earth banget, saya pemuda biasa. Dan malam hari ini Grand Prix membuktikan menjadi pemuda yang luar biasa. Putra daerah dari timur. Tadi ketika abang bilang saya dari timur, Pak Bahlil merdeka teriak tadi Pak Bahlil ya. Kita ingin tahu pengalamannya Grand Prix. Kenapa ini memilih berkarir di Indonesia ketika informasinya banyak tawaran dari luar? Sebenarnya amanah ibu. Jadi amanah ibu saya harus di sini, dan ketika lulus S3 waktu itu tahun 2017, ITB alma mater saya menerima saya untuk kemudian bisa mengabdi di ITB dan diberikan dukungan yang luar biasa, dan kita bisa berkembang hingga saat ini. Dan ke depan semoga tetap bisa fokus dan bisa terus berkarya. Bang JP, rahasianya apa sih kok bisa paten banget? Rahasianya ya tidak ada, mungkin terus saja berjuang dan tidak pernah kenal lelah. Terima kasih kepada bapak saya yang telah mendidik saya dengan begitu kerasnya. Boleh sambil berdiri Bapak? Waktu kecil saya merasa bahwa bapak saya kok begini banget sama saya, tapi ternyata setelah besar. Yang mana Bang? Kita berdiri. Kebetulan tidak hadir. Oh kalau gitu kita hadirkan ya. Ada video singkat orang tua dari Grand Prix sebagai pelipur lara. Kita sama-sama saksikan. Grand,
Papa dan Mama bangga atas prestasimu, atas keberhasilanmu yang engkau raih pada saat ini. Mama bangga dan salut atas pencapaianmu selama ini. Baktimu sama Papa dan Mama engkau tunjukkan dengan prestasi-prestasimu yang engkau raih. Kali ini prestasimu sebagai pemenang Ahmad Bakri Award membuat Papa dan Mama semakin bangga atas pencapaianmu. Melalui video ini, Papa dan Mama minta maaf karena tidak bisa menghadiri secara langsung penerimaan award yang engkau dapati saat ini. Selamat ya nak, kamu tetap menjadi kebanggaan Papa dan Mama. Semoga kedepannya engkau menoreh lebih banyak prestasi. Baik, Grand Prix, kita ingin dari Grand Prix mungkin ada sepatah dua patah kata, ada mungkin suasana kebatinan, ada perasaan yang ingin ditumpahkan, ada pesan buat orang tua khususnya Ibu. DKN. Terima kasih kepada saya panggil Mama dan Papa atas kasih sayang yang luar biasa, yang apapun yang saya raih dan saya dapatkan itu merupakan didikan dan kasih sayang dari Mama dan Papa. Terima kasih banyak. Artinya kedua orang tua merupakan support system terbesar? Ya, support system terbesar bagi saya. Kabarnya sudah lama tidak bertemu dengan Mama? Iya. Sudah berapa tahun? Terakhir pas Natal yang lalu sih sebenarnya. Tidak ada rasa rindu? Ya rindu. Ya. Malam hari ini penghargaan Ahmad Bakri ke-20 menghadirkan sosok yang sangat berperan, sosok yang memotivasi Grand Prix. Kita hadirkan orang tuanya, ibu dan ayah. Ada yang ingin disampaikan kepada Grand Prix dari ibu? Ya, saya sebagai mama, sebagai orang tua merasa bangga sekali atas pencapaian, atas prestasi yang diraih oleh anak saya. Grand Prix, mungkin sempat menyangkakah kedua orang tua hadir di sini? Tidak menyangka sih. Tidak menyangka. Tadi papanya juga sempat disebut-sebut ternyata pendidikan yang keras membuahkan hasil. Mungkin memberikan sepatah dua patah kata. Ya, apa yang disampaikan oleh Grand Prix itu benar. Karena latar belakang saya juga seorang guru. Dan saya mendidik dia takut akan Tuhan, rajin sembahyang, disiplin dan mandiri. Semuanya harus tepat waktu. Kira-kira itu saja. Apa yang ingin disampaikan Grand Prix langsung di hadapan kedua orang tua yang telah lama tidak bertemu, bertahun-tahun? Terima kasih atas didikannya. Dulu saya merasa bapak saya ini bapak yang kejam. Karena casis gagal Pak waktu itu. Jadi mendidik kami dengan begitu kerasnya. Tapi lambat laun akhirnya saya sadar bahwa saya ucapkan terima kasih luar biasa pada Bapak, karena kalau tidak mendidik saya dengan disiplin dan keras mungkin saya tidak ada di sini pada hari ini. Terima kasih. Baik. Grand Prix sukses terus di usia yang sangat muda, menginspirasi kita semua anak ya. Terus menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia khususnya. Terima kasih. Silakan Ibu. Sekali lagi tepuk tangannya buat ilmuwan muda. Hadirin dan juga pemirsa, tak terasa penghargaan Ahmad Bakri ke-20 kali ini sudah selesai. Kepada putra-putri terbaik Indonesia penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20, kami ucapkan selamat dan terus torehkan prestasi untuk bangsa dan negeri ini. Maka tuntas sudah, Andro dan juga pemirsa, gelaran penghargaan Ahmad Bakri ke-20 pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah terlibat berpartisipasi di penghargaan Ahmad Bakri ke-20. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya Andromeda Mercury. Saya Ana Tealita. Marilah kita dengarkan bersama lagu Negeriku yang akan dibawakan oleh Novia Bahamid dan Bulan Sutena. Sampai jumpa hadirin sekalian.